Kula nuwun sedulur, sugeng pepanggihan malih kaliyan kula Tubagus Purnama. Salam sejahtera buat kita semua dan semoga semua makhluk berbahagia. Rahayu, rahayu, rahayu ingkang sami pinanggih. Sedulur, dalam video kali ini saya ingin mengajak sharing dengan panjenengan semua tentang Eyang Sabda Palon Nagih Janji. Bagaimana kita bisa membuka wawasan melalui dasar logika dan spiritual modern tentang kembalinya Eyang Sabda Palon. Monggo kita simak videonya. Baik sedulur, kita sekarang ini banyak disuguhkan video-video tentang kembalinya Eyang Sabda Palon, tentang Eyang Sabda Palon yang nagih janji. Apakah benar Eyang Sabda Palon itu kembali untuk nagih janji? Apakah benar memang ada sosok Eyang Sabda Palon dan Naya Genggong itu? Nah, kita coba membuka wawasan dari sudut pandang lain. Di spiritual modern, tolong bedakan dengan spiritual Jawa ya. Kalau spiritual Jawa memang meyakini bahwa Eyang Sabda Palon itu ada sosoknya dan lahir kembali di setiap era kurun waktu tertentu untuk memberikan ajaran budi. Itu kita ambil intisarinya di sana. Nah, sekarang ini cara pandangan spiritual modern bahwa Eyang Sabda Palon itu tidak merupakan sosok, tapi merupakan ajaran. Kenapa bisa demikian? Karena kalau kita melihat isi kitab dari Eyang Sabda Palon Nagih Janji, itu dibuat oleh seniman penulis pujangga era abad 17. Jadi, isi kitab Eyang Sabda Palon itu sebenarnya saduran dari babat Tanah Jawa dan babat Kediri. Karena jujur saja, penulisannya berbeda dengan yang lama. Kalau era Sabda Palon yang digambarkan itu harusnya penulisannya dengan huruf Jawa Palawa dan bahasa Sanskerta. Tetapi bahasa yang sekarang ada itu adalah bahasa Jawa. Bukan Jawa kuno, tapi bahasa Jawa modern. Jadi mulai abad 17, mulai abad 16. Tapi kita harus menyadari bahwa itu merupakan karya sastra. Karya sastra untuk apa? Penulis dari Eyang Sabda Palon Nagih Janji itu ada dua kepentingan di sana. Kepentingannya kenapa? Bahwa sang penulis itu atas suruhan VOC atau Belanda.
yang ingin memecah belah kesatuan Indonesia atau Nusantara pada saat itu. Kemudian sang penulis sendiri merasakan bahwa ada kekecewaan terhadap agama Islam, sehingga ingin mengembalikan ajaran leluhur atau ajaran Budi. Jadi ditampilkannya sosok Eyang Sabdopalon itu untuk mengembalikan ajaran Budi. Nah, dari dua kepentingan ini, maka timbullah kitab Sabdopalon Nagih Janji. Nah, dari situ kita bisa membaca apakah saat ini Eyang Sabdopalon bangkit kembali. Kita semua menyetujui bahwa memang saat ini bangkit kembali. Dan sebetulnya bukan hanya saat ini saja. Ketika dituliskan 500 tahun setelah Majapahit, itu harusnya berada di tahun 1908, 19 sampai 1920. Maka yang di situ yang terjadi apa? Yang terjadi adalah kebangkitan Sabdopalon dengan dicetuskannya gerakan Budi Utomo. Budi Utomo itu dulu dimunculkan untuk mengcounter agama Islam yang mulai merambah ke dunia politik. Jadi oleh penggagas-penggagas Budi Utomo itu ingin dikembalikan lagi ke ajaran Budi. Budi Utomo itu sudah menjelaskan bahwa Budi yang utama. Jadi harapannya jangan sampai agama Islam ini masuk ke dunia politik, dipolitisasi demi kepentingan organisasi tertentu. Namun sayangnya di era itu Eyang Sabdopalon kalah. Kenapa? Budi Utomo kalah. Lebih berkembang yang Serikat Islam pada saat itu. Artinya, Eyang Sabdopalon kalah pada saat itu, 1908. Nah, sekarang di 2020, kita mulai menggerakkan kembali ajaran Budi. Ajarannya Eyang Sabdopalon. Apakah ini nanti akan mengganti agama-agama yang ada? Kalau orientasi kita seperti itu, maka yang terjadi akan kalah kembali. Yang terbaik dilakukan adalah memasukkan ajaran Budi itu ke dalam agama-agama yang sudah ada. Bukan berarti agama-agama yang sudah ada ini tidak akan punah pada suatu hari. Ya, saya yakinkan pasti akan punah. Karena gini, kalau kita menilik Islam sekarang adalah Islam modern, bukan Islam yang lama, bawaan dari Nabi Muhammad. Islam sekarang adalah Islam yang berkembang dengan cara baru, dalil-dalil baru, hadis-hadis baru, dibawakan secara baru. Sama dengan Kristen dan Katolik, itu sudah berubah dari yang pertama kali didirikan. Islam, Katolik, Kristen, Yahudi yang lama itu sudah punah dan sekarang berkembang dengan cara-cara yang modern. Nah, apakah ini nanti juga tidak akan berganti? Saya pastikan pasti akan berganti. Memang proses pergantian ini butuh pengorbanan dan banyak waktu. Waktu yang panjang, bukan hanya singkat. Dan tentunya ada perdebatan yang seru, perdebatan yang panas, bahkan pengorbanan sama seperti saat Islam lama, Kristen lama, Katolik lama berpindah ke yang lebih modern. Di situ juga terjadi perpecahan yang banyak.
Sehingga sekarang keluarlah ordo-ordo yang terlalu banyak sekali. Nah, inilah kegunaan tampilnya kembali Eyang Sabdo Palon untuk mengembalikan ajaran Budi. Jadi sekali lagi sedulur, bagi saya ajaran Budi itu bukan agama, tapi ini ajaran tentang berperilaku, tentang moral, tentang adab. Dan ini harus kita kembalikan ke tanah Nusantara ini, kita bangkitkan kembali melalui agama-agama yang ada sekarang. Jadi tidak bisa berdiri sendiri, sedulur. Kalau kita mau menentang Eyang Sabdo Palon berdiri sendiri dengan ajaran budinya, maka yang terjadi sama seperti kejadian Budi Utomo. Maka dari itu, mari kita membuka kesadaran kita, membuka logika kita, agar kita bisa selaras dengan pergerakan ini. Kalau kita kaum spiritualis, kaum religius, agamawan, tetap kaku pada pendirian masing-masing, pada pengertian masing-masing, itu namanya primordial. Artinya mereka merasa kuat, mereka merasa punya pengikut yang banyak, merasa ajarannya paling benar, dan itulah yang menjadi faktor kegagalan yang utama. Maka dari itu, sedulur, mari kita sambut munculnya kembali Eyang Sabdo Palon dengan ajaran budi pekerti luhurnya dengan terbuka. Dan jangan sampai kita menjadi primordial. Agar apa? Ajaran ini memang bisa kembali kepada masyarakat Nusantara, terutama anak cucu kita yang sudah melenceng jauh. Baik itu dari ajaran agama maupun ajaran budi. Anak-anak kita sekarang ini sudah dibentuk oleh kapitalis dan oligarki. Maka itu kita harus mulai kembalikan mereka untuk pengertian, untuk ilmu-ilmu spiritual dan ajaran-ajaran budi pekerti. Demikian sedulur, kalau ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhir kata dari saya mengucapkan rahayu, rahayu, rahayu. Matur nuwun.